Ya, proses, saya persis tahu itu, proses satu perkara tidak selesai di baris krim, walaupun dia punya hak untuk SP3 kan. Kalau selesai di baris krim kan tidak perlu ada pengadilan dan kejaksaan. Jadi pahami itu. Dengan memahami itu demikian, maka kita tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Tidak buru-buru mengambil kesimpulan. Lebih-lebih susahnya adalah bahwa, saya mohon maaf, contoh misalnya, ini Donald Trump yang di Amerika itu, melarang orang pergi belajar di Harvard. Keluar putusan pengadilan, bung, tidak boleh lakukan itu. Putusan dari pengadilan yang mendukung Harvard itu, diterima orang itu tanpa intervensi. Hakimnya betul-betul independen. Walaupun Donald Trump mungkin belajar juga ke Indonesia. Dia bebas, dia mengatakan tidak boleh, tapi visa untuk orang yang mau belajar di Harvard tidak dikeluarin. Itu kerjaan eksekutif. Ini menurut saya adalah kerjaan pertama di Amerika seperti itu. Ada upaya dari pihak eksekutif, dia yang memberikan legitimasi untuk satu peristiwa. Nah, apapun putus pengadilan, saya hormati itu. Tapi untuk kasih visa Anda, tunggu dulu. Itu contohnya. Nah, berangkat dari itu, saya kira ini perlu sedikit perubahan budaya hukum dan budaya politik kita. Ya. Jangan katakan hari ini iya, besok. Kalau bahasa saya adalah fakta sun terpandang itu hari ini iya, besok iya, lusa setelah itu tidak, hanya boleh terjadi kalau terjadi perubahan fundamental namanya. Kalau tidak terjadi perubahan fundamental, tidak boleh orang lain. Pertama iya, dua iya, tiga iya, empat tidak boleh itu. Kecuali terjadi perubahan fundamental. Baik, Prof sebagai mantan dekan Fakultas Hukum UNAN, mantan wakil rektor 3 UNAN, ini seharusnya UGM ini, kalau berkaca pada pengalaman Prof di UNAN, menyatakan bahwa alumni itu ijazahnya itu benar-benar dia asli dan berkuliah di situ. Apa saja yang harus dibuktikan dokumennya? Kalau di zaman saya malah setiap tingkat itu punya ijazah saya. Dari 1 ke 2 punya ijazah saya. Dari 2 ke 3 punya ijazah saya. Dari 3 ke 4 itu bernama nanti sarjana muda hukum lengkap saya. SML, sarjana muda lengkap. Dari 3 ke 4 sarjana S1. Nah, dari 4 ke 5 sebelum sudah itu bernama SHL. Semua terrekod itu. Mungkin setelah SKS, sistem kredit semester, itu mungkin tidak ada lagi. Yang ada adalah transkrip. Di zaman saya punya 5 ijazah sebagai seorang sarjana hukum dari Universitas Andalas tahun 78 itu. Nah, jadi seharusnya itu ada di Indonesia hari ini. Terekam semua di Stambuk tadi? Ya. Seperti saya katakan tadi, saya bisa melihat Begini contohnya, saya masih ingat betul persis deh. Dari tingkat 4 ke tingkat 5 itu ada 12 mata kuliah. Saya lulus 11. Tinggal cie. Nah, kawan saya terbalik itu. Dari 12 mata kuliah, dia lulus 1. Dia duluan dari saya. Karena yang lain itu bisa selesai. Saya yang 1 ini betul-betul jadi sandungan bagi saya. Seperti yang saya katakan tadi, entah ke 6, entah ke 7. Saya pernah bercerita sama Suharizal itu. Dan kemudian setelah saya tamat, saya berhak melihat dokumen fakultas itu. Nampak, ada rekaman 0,000,0,0,6,5. Itu dulu. Jadi ada rekamannya. Saya mengharapkan UGM bilang begini, ini loh, selesai itu. Kalau UGM melihatkan transkrip Joko Widodo demikian rupa, selesai itu. Tapi believe or not believe, percaya atau tidak, UGM sekarang kan tidak betul setegas itu. Kalau UGM setegas itu, kalau Pak Jokowi misalnya mengatakan, itu profesi saya. Ya, saya baru akan lihatkan di pengadilan nanti. Ya enggak, orang kan berikan contoh kepada Obama. Obama mengatakan dia bukan warga Amerika, dia lihatkan, ini loh, akta kelahiran saya. Saya adalah native born of United States of America. Ada akta kelahiran. Clear. Nah, saya tidak tahu nih, mungkin ada trik-trik politik tertentu. Baik, Prof. Ini selain Stambuk tadi, biasanya ijazah asli lulusan ada juga di fakultas masing-masing. Saya tidak begitu percaya untuk di zaman saya. Ya, setidaknya hampir sama satu Untuk masalah dengan Pak Jokowi. angkatan yang lebih muda seperti Dr. Suharizal, itu biasanya ada. Duplikatnya pasti ada di Universitas Andalas. Pasti ada itu. Nah, itu tidak boleh
di apa mesti dirawat oleh undang sedemikian rupa. Kalau undang-undang kearsipan kita kan 20 tahun. Tapi saya tidak tahu ijazah itu berapa lama. Seharusnya itu jadi arsip dari universitas. Semoga lah kalau dengan ada sekarang demikian rupa, di scan demikian rupa, sehingga ada data digitalnya. Tapi dalam undang arsip 20 tahun itu. Nah, kalau hari ini atau di zaman saya jadi salah seorang pembantu rektor, itu biasanya dibuat duplikatnya dulu, rektor setuju baru dibikin aslinya. Duplikatnya itu tinggal di universitas, aslinya itulah yang diserahkan oleh dekan ke yang bersangkutan. Itu demikiannya. Kalau dokumen yang seperti Prof jelaskan itu ditunjukkan dan ditampilkan oleh UGM, artinya ini sudah tuntas persoalan Clear sekali. Clear semuanya. Clear sekali. Sejak awal. Clear sekali. Dan itu yang tidak ditampilkan. Saya tidak tahu, tapi paling tidak saya tidak melihat itu. Setidaknya kita dari TPU, Resuro CS datang ke kampus katanya. Dari perdebatan baik di media mainstream maupun di media di kanal-kanal YouTube tertentu, itu tidak terlihat. Itu yang jadi perdebatan sebenarnya. Jadi, sehingga wajar publik ragu jadinya juga terhadap ketegasan TPU. Orang bertanya. Bertanya. Hak orang itu. Jabatan presiden itu kan bukan main-main. Kalau dia camat, ijazahnya palsu, sudah dipecat dari Pak Wali kan. Selesai itu. Ya enggak. Tapi ini enggak ada lagi di atas itu. Enggak ada lagi di atas itu. Jadi oleh karena itu, makanya konsen orang sedemikian rupa. Jangan salahkan siapa-siapa. Kalau ada yang mencoba seperti orang main kartu, naruh kartu demikian rupa sehingga permainan itu mungkin seru kan? Bolehlah itu. Sehingga ada yang mengatakan ini dengan soal dinamika ijazah palsu Pak Jokowi ini, beliau tetap saja disorot oleh media mainstream sehingga beliau tidak dilupakan orang gitu. Oke, kita kembali lagi di channel ini, di mana sebuah cuplikan video pada sore hari ini, yaitu akhirnya Prof Firman turun bantu RRT jika takut cabul lagi laporan di Polda Metro Jaya. Nah, mulai sekarang polisi atau Polri udah ketar-ketir. Nah, kita gimana menurut netizen atau masyarakat? Di sini dikatakan kalau paksaan kehendak artinya Nepal sudah dekat tahu. Nah, Indonesia akan damai dan maju kalau semua profesor dan akademisi bersuara seperti Profesor Firman. Nah, maju terus Pak Roy Suryo CS, seluruh rakyat Indonesia mendukung untuk mengusut tuntas ijazah Jokowi, dan kami yakin ijazah Jokowi 1.000.000% palsu. Nah, kalau ditunjukkan tentang palsu ini, berarti Gibran bisa dimasukkan. Jangan sampai hilang kesabaran rakyat. Nah, dari sikap Jokowi yang tidak mau menunjukkan dan memperlihatkan ijazahnya saja, publik bisa menilai jika ijazahnya benar-benar palsu. Nah, mohon adili Jokowi. Gibran termul geng Solo berantas terus, masyarakat luas semuanya akan dukung kebenaran. Nah, kejujuran, keadilan, hukum ditegakkan dengan benar sesuai peraturan RI. Nah, AMI YRA ini bukan negara kekuasaan, ini negara RI, jadi hukum harus ditegakkan. Makasih. Nah, Ova Amelia harus ditangkap dikarenakan kebenaran di negeri ini harus ditegakkan untuk menghancurkan kebohongan para termul, dimana sampai Jokowi mati pun ahli warisnya nggak mungkin nunjukin ijazahnya Jokowi. Nah, karena sampai kapanpun ijazah Jokowi itu tetap palsu, dimana sampai modar nggak akan ditujukan ijazah Jokowi karena emang nggak ada. Nah, hukum emang tumpul ke atas tapi tajam banget ke bawah, rakyat kecil sudah merasakannya. Nah, kemudian makin jelek nih kepolisian di mata masyarakat, dikarenakan selain Jokowi sekarang Prabowo mulai hidup penuh kebohongan dan zolim kepada rakyat, dimana jikalau di persidangan Jokowi tetap tidak mau menunjukkan ijazahnya baru wajib dinempalkan, dimana asal negara anak-anak negeri bersatu untuk menegakkan kebenaran dan menjaga kesatuan Republik Indonesia ini. Nah, dari pernyataan para ahli hukum dan saksi peristiwa semakin meragukan atau keaslian ijazah. Nah, gerak-gerak komunikasi muncul di NKRI. Sebelumnya komunikasi untuk partai itu menguasai parlemen. Kini komunikasi gaya baru menguasai orang atau aparat. Nah, di mana tentu
tertentu yang disendara dengan menjadikan hukum mereka yang atur SSI keinginannya. Nah, tunjukkan ijazah S1 asli Jokowi, tunjukkan ijazah SMA Gibran. Nah, Polri sudahlah, Anda itu sudah jelek. Nah, marwahnya rubahnya dengan yang baik, adili kapeda rakyat, bukan kapeda ke penguasa. Ayo, mumpung masih ada waktu, belalah rakyat. Jangan rakus, di dunia itu tidak abadi. Nah, terus tidak usah dicabut Jokowi, biar nanti Jokowi yang diseret karena memang tidak ada ijazah UGM asli Jokowi. Nah, presiden harus tegas perintahkan mendekati usut dari cara kebenarannya, copot dulu rektor UGM, baru jalankan pemeriksaan waktu atau walau telat. Staf UGM yang terlibat merubah-rubah data dihimbau mengaku dan jangan dikenakan sanksi hukum. Nah, otaknya lah yang dihukum berat-berat. Perintahkan juga ke Polri untuk jajarnya yang tangani kasus ini dan tidak profesional copot. Untuk rektor UGM seperti penegakan atau penanganan kasus Sambo yang lalu, copot jabatannya dulu baru semua terbongkar. Gitu aja kok repot-repot. Nah, inilah karena semua Jokowi yang dirakus kekuasaan untuk dinasti dan kronologinya termul-termul. Nah, ayo orang cerdas, muncullah, jangan kalah sama termul. Jika orang cerdas diam, maka orang bodoh akan menang. Nah, NKRI harga mati, jangan dibuat rusak, hukum harus ditegakkan. Masyarakat luas semuanya bantu doa. Makasih, lihat analah cucu kita nanti, penerus bangsa yang akan berjuang untuk RI. Nah, Presiden Prabowo mesti didukung rakyat melawan Joko Widodo dan oligarki. Kejar terus ijazahnya asli milik Jokowi biar sikap dan tingkah Jokowi berubah dalam memberikan statement yang semakin ngawur dan suka main drama sok paling benar. Nah, biarlah Allah yang mengadili. Kalau manusia tidak berani mengadili, mati raya bergerak bersama. Itu baru mantap, Profesor. Dimana kita berdoa kepada Bapak Firman, Profesor Bapak Firman, Jokowi duitnya banyak biar atur semuanya. Nah, Jokowi orang yang licik, dia akan memutarbalikkan fakta yang dengan bohong-bohong. Dari tampangnya sudah kelihatan pembohongnya. Dimana harga diri Prabowo kalau begini pemerintahnya. Nah, kemudian di sini dikatakan ayo tegakkan hukum. Baru hukum biar rakyat makmur. Terima kasih, saya bersyukur. Nah, RRT akhirnya didukung orang-orang pintar yang otaknya masuk akal. Nah, dimana semoga masih banyak orang yang cerdas dan waras untuk membela kebenaran. Jangan cuma kayak rezim omong-omong doang. Nah, Pramono salam kenal semua dari disiplin SKBI Pramono bin Sunan Alzim Kecamatan Lebih Indonesia. Nah, demi menutupi kebusukan dan kejahatan, si Jahanam Jokurap berkolaborasi dengan polisi memakai hukum kriminalisasi, mana THD orang-orang yang ingin meneliti keaslian ijazahnya sama seperti yang dilakukan kepada Bambang Tri dan Gus Nur. Nah, UKM dan Polri adalah termul yang melindungi ijazah palsu Jokowi. Nah, seharusnya rektor UGM jangan hanya menyatakan asli ijazah Jokowi dalam lisan saja, tapi harus menyertakan juga data bukti-bukti yang meyakinkan publik. Seperti Roy CS menyatakan palsu tapi disertakan dengan bukti-bukti yang meyakinkan melalui buku putihnya Jokowi. Nah, tidak usah takut dan ragu, Bung, kalau benarnya punya asli, tunjukkan dan memintakan hukuman berlipat. Tapi kalau tidak punya asli, ya rasain bersama pembelaannya. Harusnya nanti waktu sidang di PN harusnya dibarengi demo seluruh rakyat di depan pengadilan waktu suruh nunjukkan ijazahnya yang gak mau ditunjukkan.